Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meria Vinola Ivani, dosen di Program Studi D3 Budidaya Ternak, Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman, tepatnya di Laboratorium Produksi Ternak Perah. Video ini bertujuan sebagai bukti performa saya dalam bidang pendidikan dalam pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Saya memulai karir sebagai pengajar pada tahun 2022 hingga sekarang. Saya mengampu mata kuliah dasar ternak perah, budidaya ternak perah, ilmu ternak perah, manajemen ternak perah, industri persusuan, sistem produksi dan pengembangan peternakan, penilaian ternak, dan fisika. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pendidikan. Saya akan menjelaskan proses pengajaran pada mata kuliah ilmu ternak perah. Kode mata kuliah ini PTP.1403 dengan bobot SKS 3, 2 tatap muka dan 1 praktikum. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang diberikan pada semester genap yang akan memberikan bahasan mengenai ternak perah, pengenalan bangsa-bangsa ternak perah, biologi dan fisiologi laktasi, susu dan penanganannya, serta pengujian kualitas susu. Mata kuliah ini disusun untuk mendukung tercapainya visi institusi, yaitu lembaga pendidikan tinggi yang diakui dunia sebagai pusat pengembangan sumber daya pedesaan dan kearifan lokal, dengan menginternalisasikan capaian pembelajaran lulusan ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah. Adapun capaian pembelajaran lulusan dibebankan pada mata kuliah ini dapat dilihat pada gambar berikut, yaitu terdapat capaian pembelajaran dalam bidang sikap, pengetahuan, kemampuan umum, dan juga kemampuan khusus. Berdasarkan capaian pembelajaran lulusan tersebut, maka dirumuskan capaian pembelajaran mata kuliah ilmu ternak perah, yaitu mahasiswa dapat menerapkan konsep dasar ilmiah ternak perah dengan pemikiran yang kritis, logis, sistematis, dan inovatif dalam menghasilkan produk susu yang optimal dan mampu menentukan kualitasnya. Dari CPMK tersebut, kemudian kita turunkan menjadi 17 sub CPMK seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut. Lalu ke-17 sub CPMK ini kemudian disusun dalam bentuk peta pembelajaran mulai dari sub CPMK yang paling umum hingga yang paling spesifik. Lalu sub CPMK tersebut dikelompokkan pada pokok bahasan yang akan disampaikan pada kurang lebih 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian sebagai berikut. Yaitu pada pertemuan pertama akan membahas mengenai kontrak pembelajaran dan juga pendahuluan yang mencakup CPMK pertama. Lalu pada pertemuan kedua dan ketiga akan membahas mengenai bangsa-bangsa ternak perah yang mencakup CPMK kedua, ketiga, dan juga keempat. Lalu pada pertemuan keempat dan kelima akan membahas mengenai kelenjar memari ternak perah yang mencakup CPMK keempat dan keenam. Lalu selanjutnya pada pertemuan keempat dan juga keenam dan juga ketujuh akan membahas mengenai biologi dan fisiologi laktasi yang mencakup CPMK ke-7, ke-8, dan ke-9. Lalu pada pertemuan ke-11 dan juga ke-12 akan membahas mengenai susu dan juga penanganannya yang mencakup CPMK ke-13 dan ke-14. Lalu selanjutnya pada pertemuan ke-13 dan ke-14 akan membahas mengenai uji kualitas susu yang mencakup CPMK ke-15, 16, dan juga 17. Tatap muka tersebut akan dilaksanakan 2 kali 50 menit untuk masing-masing pokok bahasan pada setiap minggunya, dan seluruh materi akan diunggah pada Learning Management System atau LSM Universitas Jenderal Sudirman, yaitu LDIRU. Pembelajaran ini dilaksanakan melalui metode Case-Based Learning atau CBL dan juga Student-Centered Learning yang bertujuan mengembangkan kompetensi mahasiswa secara optimal dan juga relevan. Proses pembelajaran mencakup beberapa komponen penilaian, yaitu kuis untuk mengukur pemahaman konsep, tugas terstruktur untuk melatih keterampilan praktis, serta Case-Based Learning untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dan juga kolaborasi tim. Metode yang dilakukan dalam proses pembelajaran di dalam kelas yaitu DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Jadi di sini delivery, dosen akan memberikan pendahuluan, lalu dilanjutkan dengan interaksi, yaitu dosen akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan logika berpikir, berargumentasi. Lalu selanjutnya assessment, yaitu dosen akan memberikan penilaian atau penugasan tertentu untuk memberikan pengalaman belajar mandiri. Bentuk perkuliahan dilaksanakan secara blended learning dengan kombinasi pembelajaran luring dan daring.
Pembelajaran daring difasilitasi menggunakan platform LDiru untuk akses materi, forum sharing, dan juga submit tugas. Untuk mengetahui capaian pembelajaran mahasiswa, kami melakukan asesmen dengan komponen yaitu pertama adalah kuis sebesar 5%, lalu UTS 15%, UAS 15%, CBL 50%, dan juga praktikum 15%. Dalam perkuliahan ini, seluruh materi yang disampaikan tentunya didasarkan pada referensi yang kredibel dan juga relevan. Salah satu referensi utama yang digunakan adalah buku ajar Ternak Perah yang menjadi rujukan penting dalam memahami dasar-dasar dan penerapan ilmu ternak perah. Selain itu, untuk memperkuat kajian dan aplikasinya, perkuliahan ini juga didukung oleh berbagai artikel jurnal nasional dan juga internasional. Dengan memadukan buku ajar dan jurnal tersebut, diharapkan mahasiswa dapat memperoleh landasan teori yang kuat sekaligus mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan terbaru dalam bidang ternak perah. Selain itu, mata kuliah ini ada satu SKS praktikum yang akan dilaksanakan dengan urutan. Yang pertama adalah asistensi, lalu pretest, selanjutnya adalah praktikum anatomi dan sitologi sel ambing, lalu praktikum sifat kimia susu, praktikum sifat fisika susu, praktikum sifat mikrobiologi susu, praktikum kunjungan peternak rakyat, dan responsi. Praktikum tersebut akan dilaksanakan selama 3 jam setiap minggunya, termasuk penugasan mandiri dalam bentuk penyusunan laporan praktikum. Penilaian seluruh hasil belajar akan dilakukan melalui acuan patokan atau PAP, yaitu nilai mutu A untuk nilai lebih dari 80, nilai mutu AB untuk nilai antara 75 sampai 79,99, nilai mutu B untuk nilai 70 sampai 74,99, nilai mutu BC untuk nilai 65 sampai 69,99, nilai mutu C untuk 60 sampai 64,99, nilai mutu CD untuk nilai 56 sampai 59,99, nilai D untuk nilai antara 46 sampai 55,99, dan untuk nilai E yang lebih rendah dibanding 46. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah ilmu ternak perah. Berikutnya akan saya sajikan praktik mengajar secara luring mata kuliah tersebut pada pertemuan ke-11 setelah UTS, yaitu mengenai susu dan penanganannya. Pokok bahasan tersebut untuk mencapai CPMK 13 dan 14, yaitu mahasiswa mampu menguraikan pengertian susu sebagai produk utama bangsa ternak perah dan mampu melakukan penanganan susu pasca panen. Bapak Ibu, sertifikasi dosen 2025, berikut adalah video praktik mengajar saya dari mata kuliah ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat siang hari ini? Masih. Suaranya lemes. Masih semangat? Masih. Oke, kita lanjutkan kuliah pada siang hari ini. Sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Oke, selesai. Ya, jadi kita melanjutkan perkuliahan di minggu lalu. Minggu lalu ketemu sama Pak Duha ya. Kemarin membahas terkait dengan biosintas susu. Jadi kalian belajar bagaimana proses susu itu bisa terbentuk di dalam ambing. Nah, sekarang kita melanjutkan materinya terkait dengan bagaimana penanganan susu setelah keluar dari ambing. Seperti itu. Jadi untuk mereview dulu mungkin sebelumnya. Kalau susu di ambing ya, itu dari protein menjadi apa di ambing? Susu, protein susu, kasein ya. Kalau protein susu disebutnya dengan kasein. Kalau lemak susu tetap lemak ya. Kalau karbohidrat susu, laktosa. Ya, jadi kita lanjutkan lagi terkait dengan susu dan penanganannya. Sebelumnya sama Pak Duha tadi ya terkait dengan biosintas susu, dan sekarang kita kaitannya dengan susu dan penanganannya. Jadi untuk mata kuliah ini ada capaian yang harus kita capai ya. Jadi untuk CPL-nya di sini mahasiswa dapat menerapkan konsep dasar ilmiah ternak perah dengan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam menghasilkan produk susu yang optimal dan mampu menentukan kualitasnya. Lalu CPMK di sini nanti kaitannya pasti di UAS. Jadi kalau misalnya kalian bisa memahami di perkuliahan pada pertemuan ini, CPMK-nya bisa kalian capai, nanti di UAS kalian bisa menjawab pertanyaannya. Jadi yang pertama, kalian nanti bisa mampu menguraikan pengertian susu,
dari bangsa ternak perah, lalu juga mahasiswa mampu menjelaskan gizi yang ada di susu tadi. Oke. Selanjutnya di sini, susu segar dan susu murni. Ada yang tahu perbedaannya susu segar dan susu murni? Oh iya, silahkan. Perkenalkan namanya Mbak, silahkan berdiri. Perkenalkan, nama saya Risma Eva Pratiwi dengan NIM 1182. Kalau susu segar itu susu yang sudah melalui pendinginan, tapi kalau susu murni itu susu yang baru diperah dari sapi. Oke, terima kasih Mbak Risma tadi ya. Mbak Risma udah menjawab dengan benar. Pasti Mbak Risma tadi sudah membuka Eldiru dulu ya, sudah baca PowerPoint. Jadi benar, kalau susu murni itu adalah susu yang baru keluar dari ambing, jadi masih fresh, belum ada penanganan apa-apa. Sedangkan kalau susu segar di sini ya, adalah susu yang belum mengalami penambahan ataupun pengurangan zat, tapi dia melalui proses pendinginan gitu. Jadi kalau kalian suka dengar susu murni nasional, itu susu murni atau bukan? Bukan ya, karena dia sudah ada proses penambahan gula, penambahan rasa, jadi dia bukan susu murni, tapi mereknya yang susu murni, seperti itu. Oke, nilai gizi susu lah selanjutnya. Jadi nilai gizi susu ini penting. Jadi kalau kita bahas susu tuh katanya bergizi tinggi, nutriennya baik. Kenapa sih gitu? Ternyata memang susu ini memiliki nilai cerna yang baik. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu, susu itu nilai cerna di tubuhnya tuh bisa di atas 80%. Jadi kalian nggak akan rugi ketika kalian beli susu, itu 80% semuanya akan terserap di tubuh. Nah, kalian kan tahu ya kalau susu itu tadi sumber gizi tinggi, bahkan semua makhluk hidup bisa minum susu dan bisa memenuhi gizi juga. Contohnya kalau misalnya anak bayi, dia hanya minum susu saja bisa hidup ya di umur tertentu. Jadi sampai 6 bulan dengan minum ASI aja dia cukup. Anak hewan, cempe, pedet, semua kan di awal pasti minum susu sudah cukup gitu, karena memang gizinya yang baik tadi. Jadi susu mengandung daya cerna yang tinggi, kurang lebih di antara 90% seperti itu. Oke, lalu di sini sifat kimia susu. Jadi susu ini memiliki sifat kimia, yaitu sifat-sifat atau karakteristik yang terbentuk karena reaksi kimia antar senyawa dan ada dalam bahan pangan. Jadi di kimia susu ini kita akan mempelajari karakteristik senyawa kimia susunya. Oke, kandungan air susu tinggi ya pasti ya, karena memang dia bukan 100%. Jadi kalau kita lihat susu bentuknya lebih banyak air, jadi memang kandungan airnya paling tinggi yaitu sebesar 87%. Lalu BK-nya di sini sekitar 13%, protein 3,5%, laktosa 4,6%, lemak 4%, mineral 0,8%, vitamin, enzim, gas dan lain-lainnya di 0,1% gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman suka dengar susu itu tinggi protein ya, tapi ternyata kalau kita lihat proteinnya hanya di 3,5%. Kira-kira kenapa dia disebutnya tinggi protein? Padahal kalau misalnya kita bandingkan dengan daging, telur, proteinnya tuh lebih tinggi mereka dibandingkan dengan susu. Ada yang tahu jawabannya? Oke, saya kasih clue ya. Jadi tadi kaitannya dengan kadar air. Kadar airnya 87%. Berarti total solidnya berapa? Kalau airnya 87, 13%. Jadi di 13% ini proteinnya di 3,5%. Jadi itu angkanya jadi besar. Jadi makanya kenapa susu dibilangnya tinggi protein, karena ketika jadi BK dia proteinnya menjadi sangat tinggi. Jadi kita pasti bahasnya dalam standarnya BK seperti itu. Oke, sebelumnya sudah buka Eldiru ya? Sudah lihat tugas CBL? Sudah. Oke, jadi sekarang waktunya presentasi. Kelompok pertama sudah siap? Sudah ya. Jadi nanti membahas terkait dengan penanganan susu. Jadi kebetulan tugas CBL ini adalah mengunjungi ke peternak, melihat penanganan susu di peternak. Kita lanjutkan ke presentasi CBL. Jadi sekarang kelompok pertama, yaitu kemarin ke kelompok peternak di Cilongok ya. Jadi kelompok ini ke Cilongok. Jadi akan mempresentasikan terkait dengan penanganan susu di sana. Jadi kebetulan karena kelompok pertama, jadi duluan kunjungan ke kelompoknya. Jadi nanti teman-teman di sini jangan lupa buat ke peternaknya nanti ya, buat menganalisa langsung penanganan susu di sana itu seperti apa. Oke, silahkan moderatornya siapa? Oh ya, dipersilahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Meria Vinola Ivani SPTMPT selaku dosen mata kuliah. Sebelumnya di sini kami akan mempresentasikan
hasil sampel kami yang berjudul pengaruh terputing iodin 1% terhadap reduktase dan pH susu segar di Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas dan Jawa Tengah. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Wilson Febrianto Pandas dengan NIM D1A 021073. Di sini saya sebagai moderator dan di samping saya ada perkenalkan, nama saya Nadah Ifalamis dengan NIM D1A 021124. Kemudian saya Risma Eko Pratiwi dengan NIM D1A 021182. Nah, di sini kami akan langsung mempresentasikan tugas tabel kami yang akan dibahas oleh Mbak Nada. Oke, langsung saja pokok bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama itu adalah latar belakang. Potensi sapi perah di Kecamatan Cilongok ini menurut data Koperasi Peternak Satria atau Pesat itu pada bulan Januari 2024 mencapai 197 ekor dan merupakan jumlah populasi sapi perah terbanyak nomor 2 di Kabupaten Banyumas. Nah, peluang terjadinya mastitis subklinis pada sapi perah di Kecamatan Cilongok menurut Sudarwanto tahun 2008, kejadian mastitis subklinis ini sudah mencapai angka 97-98%. Dan kemudian untuk mastitis klinisnya itu mencapai 2-3%. Nah, hal tersebut ini sangat memungkinkan bahwa sapi perah di Kecamatan Cilongok ini sudah terkena mastitis subklinis. Nah, dengan terjadinya mastitis subklinis ini perlunya perlakuan tit dipping untuk mencegah mastitis subklinis yang semakin meradang. Sapi perah yang sudah terkena mastitis subklinis jika tidak diberi perlakuan itu akan menurunkan produksi susu yang dihasilkan. Sehingga pencegahan yang perlu dilakukan adalah dengan perlakuan tit dipping dengan antiseptik seperti iodin 1% untuk mengurangi angka mastitis subklinis dan mencegah peradangan menjadi mastitis klinis. Kualitas susu segar yang dihasilkan dengan pengujian reduktase dan pH susu di Kecamatan Cilongok. Kualitas susu segar di Kecamatan Cilongok ini dilakukan dengan uji reduktase dan uji pH susu. Pengujian reduktase dilakukan untuk mengetahui perkiraan jumlah bakteri yang dapat mereduksi methylene blue menjadi warna putih. Kemudian untuk pengujian pH yang sangat berkaitan dengan parameter kualitas susu karena menurut SNI tahun 2011 pH susu yang normal itu berkisar antara 6,3 sampai 6,8. Hal tersebut dikarenakan nilai pH yang sangat ideal yang mempengaruhi sifat fisik bakteri asam laktat. Selanjutnya yaitu adalah rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah celup puting dengan iodin 1% dapat berpengaruh pada uji reduktase susu segar di peternakan sapi perah di Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Kemudian yang kedua yaitu apakah celup puting dengan iodin 1% dapat berpengaruh pada uji pH susu segar di peternakan sapi perah Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Oke, baik, selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Untuk hasilnya itu sendiri, perlakuan yang dilakukan di Kecamatan Cilongok yang pertama ada pemerahan susu. Nah, kemudian setelah pemerahan susu itu akan dilakukan dengan pencelupan puting yang dilakukan pada pagi dan sore hari setelah pemerahan. Kemudian setelah itu sampel susu yang diambil sebelum perlakuan tit dipping itu akan diuji di laboratorium produksi ternak perah Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman dengan uji pH susu dan uji reduktase susu. Untuk hasilnya uji pH susu di Kecamatan Cilongok yang sebelum perlakuan tit dipping itu sudah termasuk dalam keadaan normal karena di dalam susu itu sudah mempunyai buffer sendiri. Kemudian untuk uji reduktasenya di pemerahan yang terjadi sebelum tit dipping itu susunya itu sudah memiliki bakteri yang sedikit banyak, jadi perkiraan bakterinya itu mengalami perubahan pada jam yang singkat gitu. Kemudian untuk setelah pemerahan yang sudah dilakukan dengan tit dipping, untuk pH-nya itu masih dalam tahap yang normal, tetapi untuk uji reduktasenya memiliki perbedaan yang signifikan karena bakterinya dalam pengujiannya itu perubahan warnanya itu lebih lambat dari yang sebelumnya karena keterlambatan dari uji reduktase ini mengacu pada bakteri yang akan mereduksi
methylene birunya gitu. Jadi semakin lama warna biru berubah itu menandakan bahwa bakterinya semakin sedikit seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Oke, silahkan itu Mbak yang di belakang. Iya, berdiri, perkenalan nama. Perkenalkan, nama saya Aisyah Darasana. Di sini saya ingin bertanya kan berdasarkan hasil kunjungan kalian ini, penanganan susu setelah diperah oleh peternaknya itu seperti apa sebelum dikirim ke koperasi? Terima kasih. Oke, baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya Mbak Saina. Untuk pemerahan susunya itu, susu yang sudah diperah itu nanti akan dimasukkan ke dalam milk can, kemudian akan dibawa ke MCC atau apa sih namanya? Milk Counting Center. Iya, milk counting center untuk di satu kecamatan tersebut gitu. Di dalam MCC itu nanti akan diproses untuk penggabungan susu dari peternak-peternak yang lain. Kemudian sebelumnya itu akan dilakukan dengan uji alkohol dulu, alkohol dengan 70%, kemudian akan dibawa ke koperasi yang ada di Karawang, di koperasi pesat atau peternak satria. Kemudian di dalam koperasi itu akan dicek dulu, kemudian sebelum dibawa ke IPS. Satu penanya lagi, Bu. Oke, untuk teman-teman mungkin bisa satu penanya lagi ya. Ya, Mbak Nurul. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahma dengan NIM 1A 021143. Di sini tadi berdasarkan jawaban dari Risma itu tes apa aja yang dilakukan, ada alkohol dengan menggunakan kadar 70%. Nah, kalau boleh saya tahu kenapa alkoholnya itu 70%? Sedangkan ada yang di bawah itu dan ada yang di atas itu. Apabila menggunakan yang di bawah atau yang di atas itu, dampaknya apa? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mbak Nurul atas pertanyaannya. Mengapa uji alkoholnya itu menggunakan alkohol 70%? Karena alkohol 70% itu merupakan konsentrasi yang paling ideal ya, dan biasanya itu sering digunakan dalam koperasi-koperasi besar di Indonesia. Nah, mengapa tidak menggunakan konsentrasi alkohol yang lebih tinggi? Karena contohnya alkohol 96%. Alkohol 96% itu merupakan konsentrasi yang paling tinggi, dan sebagus apapun kualitas susu yang dicek dengan alkohol dengan konsentrasi 96% itu pasti akan rusak. Kemudian berbeda dengan alkohol 70% dan tergantung dengan kualitasnya gitu. Jadi misal kualitas dari susunya tersebut bagus, dicek dengan alkohol 70% itu tidak rusak atau tidak ada gumpalan pada dindingnya, itu berarti menandakan susu tersebut kualitasnya bagus, kecuali kalau dengan 50%. Nah, kalau 50% itu sebaik apapun susu yang dicek dengan kadar konsentrasi 50% itu tidak berpengaruh apa-apa, karena konsentrasi 50% itu masih tergolong konsentrasi yang rendah seperti itu, Pak. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Terima kasih. Silakan Mas Wilson ditutup. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, demikian tadi presentasi CBL dari kelompok pertama, sangat luar biasa ya. Jadi tadi teman-teman sudah mengunjungi ke kelompoknya, sudah melihat langsung proses pemerahannya, pengujian, tadi ada beberapa pengujian. Lalu setelah penanganan tadi ya, setelah diperah ada penanganannya mulai dari celup puting, setelah celup puting lalu susunya dimasukkan ke dalam milk can, dari milk can langsung dibawa ke MCC atau Milk Collecting Center. Jadi di sana susu itu akan diukur berapa liter untuk pencatatan, juga akan diuji. Tadi apa yang diuji? Uji alkohol sama uji BJ ya. Jadi nanti dua tes itu yang akan dilakukan di sana. Jadi standarnya nanti susunya akan ditolak atau diterima. Lalu setelah diterima di MCC tadi, susu itu akan dibawa ke koperasi. Nah, di koperasi tadi nanti akan ada pengujian yang lebih lengkap, yaitu menggunakan lactoscan. Jadi tadi kita sudah belajar tentang sifat kimia. Sifat kimia ada protein, lemak, kasein, laktosa, dan di sana setelah dari MCC di koperasi akan diuji. Nah, nanti setelah diuji akan dibawa ke industri persusuan. Jadi di situ susu akan ditangani lebih lanjut seperti itu. Jadi untuk perkuliahan kali ini tadi kita sudah membahas tentang sifat kimia, sifat
fisika susu, lalu sudah ada presentasi CBL juga. Jadi sekarang kita masuk di akhir kelas. Silahkan teman-teman buka LDRU-nya, seperti biasa kita ada post-test untuk mengetahui sampai mana kalian memahami perkuliahan pada siang hari ini. Silahkan dibuka. Ya. Sudah ada ya kuisnya? Sudah. Oke, silahkan bisa langsung dijawab. Oke, sudah semua ya. Jadi nanti saya akan cek kalau misalnya nanti hasil dari kuis ini akan menggambarkan berapa persen kalian bisa menerima materi kuliah pada siang hari ini. Dan sampai ketemu minggu depan ya. Jadi perkuliahan sudah selesai. Minggu depan kita akan melanjutkan materinya terkait dengan uji kimia susu lagi, lebih lanjutnya lagi. Oke, terima kasih. Semangat dulu kali ya. Masih semangat ya? Ya udah, tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian rekaman video proses pembelajaran untuk mata kuliah Ilmu Ternak Perah. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Semoga video ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.